Terima kasih masih di Sindo Malam. Pemirsa, hujan deras dan angin kencang menerjang di sejumlah wilayah di Banjarnegara Tengah. Maksud kami di Banjarnegara, Jawa Tengah. Tak hanya itu, hujan juga membawa butiran kristal es berukuran besar hingga menggegerkan warga dan merusak sejumlah rumah warga. Hujan deras disertai angin kencang menerjang selama 1 jam di kawasan Mandi Raja, Banjarnegara. Tak hanya itu, hujan deras juga membawa butiran es hingga menimbulkan suara kencang saat jatuhnya di atap milik warga. Akibatnya, belasan rumah warga mengalami kerusakan, terutama pada bagian atap seng dan genteng. Warga mengaku sebelum hujan terjadi, cuaca ekstrim panas disertai angin kencang sering melanda selama sepekan terakhir. Fenomena alam ini pun sempat membuat panik warga. Namun pihak BMKG Stasiun Banjarnegara menjelaskan jika fenomena ini dipicu pertumbuhan awan cumulonimbus yang masif akibat kelembapan udara yang tinggi. BMKG juga sudah mengeluarkan peringatan dini terkait potensi cuaca ekstrim di wilayah Jawa Tengah hingga awal Februari 2026. Masyarakat diimbau waspada terutama saat hujan dengan intensitas lebat yang disertai kilat dan angin kencang guna menghindari resiko bencana hidrometeorologi seperti pohon tumbang, tanah longsor, tersambar petir, dan hujan es. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Nurdin Fauzi, iNews melaporkan. Kapal motor Pasifik 88 miring hingga membuat kontainer yang ada di atasnya berjatuhan ke laut di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Akibatnya 1 orang pekerja meninggal dunia diduga tertimpa reruntuhan kontainer hingga tercebur ke laut. Inilah rekaman amatir saat muatan kontainer kapal motor Pasifik 88 jatuh ke laut di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Puluhan kontainer tersebut jatuh ke laut dan kapal dalam kondisi miring pada Senin dini hari. Tim SAR menemukan 1 korban tewas yang merupakan tenaga kerja bongkar muat Pelabuhan Tanjung Perak. Kita mendapatkan ada awalnya 1 kontainer, kemudian di lapangan ini ditemukan ada sekitar 4 kontainer yang jatuh. Dan di situ ada 1 korban jiwa, personil TKBM di situ meninggal dunia, inisial K, umur 68 tahun. Hingga kini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan guna mengetahui penyebab dari kecelakaan hingga menyebabkan korban meninggal dunia. Dari Surabaya, Nur Syafai, iNews melaporkan. Pemirsa, Menara Sutet yang berada di sekitar lubang raksasa atau sinkhole di Desa Pondok Bali, Kabupaten Aceh Tengah, akhirnya dirobohkan. Langkah ini dilakukan menyusul fenomena lubang raksasa yang terus meluas dan mengancam keselamatan. Untuk mengantisipasi resiko lebih besar, PLN akhirnya merobohkan Menara Sutet yang berada di Desa Pondok Bali, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah. Hal ini dilakukan lantaran longsoran lubang raksasa terus meluas dan mengancam Menara Sutet yang jaraknya hanya 10 meter dari bibir lubang. Di sana terdapat 1-2 tower Sutet yang sampai kemarin itu berjarak hanya sekitar 10 meter dari pinggir longsoran. Oleh karenanya beberapa waktu yang lalu pihak PLN sudah melakukan upaya untuk dipindahkan lebih jauh daripada pinggir longsoran. Dan seperti yang kita lihat kemarin sudah dirobohkan tiang tersebut. Sebagai langkah antisipasi, PLN mendirikan posko recovery kelistrikan Aceh di sekitar lokasi. PLN juga memasang tiang listrik di titik alternatif guna mengantisipasi meluasnya lubang raksasa yang mengancam keberadaan tiang listrik dan Menara Sutet di kawasan tersebut. Sebelumnya lubang raksasa ini dilaporkan semakin membesar sejak Selasa 27 Januari yang lalu. Kebun warga dan badan jalan di lokasi habis tergerus, disertai longsoran tanah dengan kedalaman sekitar 100 meter dan luas mencapai sekitar 3.000 meter.
Sementara akses jalan lintas kabupaten yang menghubungkan Kecamatan Ketol dengan simpang balik Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, kini putus total. Warga pun diimbau untuk menjauhi area longsoran. Dari Kabupaten Aceh Tengah Aceh, Yusradi, iNews melaporkan. Kelangkaan bahan bakar minyak kembali terjadi di Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Warga harus antri berjam-jam di SPBU untuk mendapatkan BBM yang pembeliannya pun dibatasi. Warga di Mandailing, Natal, Sumatera Utara kembali dihadapkan dengan susahnya mendapatkan BBM. Antrian panjang kendaraan sudah terjadi selama 3 hari. Warga mengaku harus antri berjam-jam demi mendapatkan BBM lantaran stok BBM di SPBU lain habis. Pembelian BBM dibatasi, sepeda motor hanya dapat membeli 10 liter, sementara mobil 20 liter. Dari jam 10 tadi. Oh, ini udah jam 1, 3 jam ya Pak ya? Iya. Belum dapat juga Pak? Belum. Ini belum tentu dapat ini. Udah berapa lama nih Pak kita ini Pak? Kalau saya ingatku udah 3 hari lah. 3 hari nih Pak ya Pak ya? Pihak Pertamina Depo Sibolga mengaku terlambatnya pasokan BBM terjadi karena kapal tanker Pertamina telat sandar akibat cuaca buruk. Dari Mandailing, Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Jalan Raya Duri Kosambi serta Rawa Buaya. Razia dilakukan lantaran banyaknya laporan keresahan warga akan keberadaan para paogah di persimpangan jalan yang kerap menyebabkan kemacetan dan pungutan liar kepada pengendara. Kami berpesan kepada pengguna jalan agar bijak di dalam memberikan sesuatu kepada masyarakat, khususnya paogah, sehingga jangan sampai menimbulkan masalah baru di jalan raya. 19 orang paogah yang terjaring razia kemudian dibawa petugas ke Panti Sosial Kedoya, Jakarta Barat untuk dilakukan pembinaan. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Kobaran api membuat panik warga yang berada di sekitar komplek pertokoan terbesar di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Kobaran api semakin membesar akibat tiupan angin kencang serta barang-barang yang mudah terbakar. Api bahkan merembet ke sejumlah pertokoan lainnya. Petugas pemadam kebakaran yang datang sempat kesulitan memasuki area toko swalayan karena kondisi toko yang terkunci. Pemicu kebakaran ini diduga berasal dari gudang penyimpanan barang. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, iNews melaporkan.